Yeay, Pati Rapi, sahabat untuk hidup sehat. Masih dalam Health Pandemic Expo 2020 di Main Atrium Hartono Mall Yogyakarta. Sore hari ini sesaat lagi akan kita mulai bersama Healthy Talk Show kita bersama dengan Rumah Sakit Okupasi Terapi, ada Mbak Lisa, dan juga ada fisioterapi adalah Mas Nanang. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Nanti inilah 4 narasumber yang akan berbagi cerita, sharing knowledge terkait bergerak bersama mencegah stroke. Ini beneran nggak ada tepuk tangannya? Oh, luar biasa, baru kedengeran. Oke, boleh dipegang dulu mikrofonnya. Saya pengen kenalan dulu. Oke, yang pertama Dokter Esdras. Nah, udah jelas lah seragamnya berbeda gitu. Selamat sore. Oke, selamat sore. Dokter, apa kabarnya sore hari ini? Baik, baik. Baik, sudah makan? Sudah. Aman ya dokter? Lalu saya ingin menyapa ini yang Mas Nanang yang mana? Oh, di sebelah sana. Mas Nanang, apa kabar sore hari ini? Baik sekali, Mas. Ujung dirinya sedikit bikin share dulu ya Mas Nanang. Lanjut saya ingin menyapa Mas Yoga dulu. Mas Yoga berarti yang ini. Mas Yoga, apa kabar sore hari ini? Ya. Dan kita bersama sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan bahwa di sore hari ini kita bersama akan kupas tuntas terkait stroke. Jadi judulnya adalah bergerak bersama mencegah stroke. Saya langsung. Oke, bahwa kita ketahui bersama, stroke membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang. Baik kecacatan maupun kematian itu membayangi orang dengan stroke. Dan bukan hanya mereka dengan stroke saja, tetapi keluarga juga tentunya dapat menjadi korban dalam hal ini. Baik itu material maupun secara psikologis tentunya akan berdampak pada keluarga, di mana anggota keluarganya terkena stroke. Nah, sore hari ini kita bersama akan kupas tuntas bagaimana sih mencegah stroke. Pertama saya akan langsung tanya ke Dokter Esdras. Ini dokter bisa dijelaskan sebenarnya stroke ini apa sih dokter? Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi saya menyapa dulu ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nama saya Dr. Esdras dari Rumah Sakit Pati Rapi. Kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Yudi tadi, ini yang menjadi pertanyaan bagi seluruh masyarakat ya kadang-kadang. Kadang-kadang pasien atau keluarga pasien sering nanya, dokter ini stroke ya, bapak saya stroke ya gitu. Sebenarnya kita harus tahu sebenarnya definisi stroke itu apa. Jadi kita di otak kita itu ada pembuluh darah. Jadi kita bisa membayangkan pembuluh darah ini dia seperti pipa yang terganggu. Mungkin seperti itu. Dan stroke ini selalu terjadi mendadak. Jadi tidak pernah ada stroke istilahnya makin lama makin berat kondisinya itu tidak ada. Jadi sifatnya selalu mendadak dan terjadi selalu lebih dari 24 jam. Jadi kalau pada hari itu terjadi kurang dari 24 jam itu belum bisa dikatakan stroke. Jadi seperti itu. Oke, sudah sedikit jelas ini saya dikasih gambaran yang cukup gampang gitu, analogi pipa tadi. Karena kalau ngomongin otak kan ya bisa jadi orang awam seperti saya juga bingung kalau dijelaskannya rumit, tapi penjelasannya cukup mudah dipahami. Lalu ketika tadi bilang serangan mendadak gitu dokter, selama ini yang saya tahu adalah bahwa stroke ini menyerang orang tua, begitu kan? Orang lanjut usia lah, atau berusia setidaknya di atas 40 tahun, 50 tahun gitu. Apakah memang stroke ini hanya beresiko bagi mereka yang sudah berusia lanjut gitu dokter? Memang sebagian besar orang dengan stroke adalah usia tua, jadi bisa dikatakan lansia ya, lansia. Karena si lansia ini nanti dia memiliki faktor-faktor pencetus stroke, tetapi pada saat ini itu stroke itu mulai mendatangi dan mulai banyak pasien stroke yang usianya muda. Usia muda berapa sih? Yang pernah saya dapatkan itu 32 tahun, 35 tahun. Dan juga kadang-kadang di usia 45, 42 itu sudah mulai banyak pasien-pasien stroke di usia segitu. Memang akhir-akhir ini mulai ada kecenderungan tren bahwa pasien stroke ini menyerang usia muda.
ternyata mereka yang muda pun beresiko gitu dokter. Nah di sini justru saya ingin bertanya lebih lanjut. Ketika yang muda tidak hanya menyerang yang tua, ini yang muda juga beresiko. Lalu gimana sih caranya untuk kami, terutama teman-teman muda, merasa muda nih dokter, teman-teman muda atau buat siapa saja untuk mengenali gejala-gejala stroke itu dokter? Oke. Gini. Jadi kalau gejala stroke, jadi kita itu yang muda, yang masih sehat, itu kita harus mencegah bagaimana kita jangan sampai stroke lah. Ya tadi Mas Yogi sudah ngomong ya, jadi stroke itu istilahnya memberikan kita dampak yang luar biasa. Dalam artian kita menjadi tidak produktif, secara ekonomi dalam keluarga akan terganggu, kita tidak bisa melakukan aktivitas harian gitu ya. Jadi kita wajib untuk menjaga gitu. Nah, kita tuh harus mengenali dulu gejala-gejalanya gitu. Stroke itu sebenarnya gejalanya yang pertama adalah mendadak, karena gejala stroke selalu sifatnya mendadak. Jadi tidak ada stroke yang tidak mendadak. Contoh gejalanya yang biasa paling sering dimunculkan itu biasanya adalah FAST, gitu ya. Jadi kalau di US itu yang dikenal Apa sih yang seharusnya dilakukan setelah mengetahui muncul gejala tersebut? Jadi kalau kita mendapatkan pasien atau menemukan lah ya, kita berada di kayak di mall, kita berada di jalan, kita menemukan pasien tergeletak dengan gejala kok wajahnya perot, ini kok lemah, maka kita beranggapan kan ini stroke. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali hanya membawanya ke rumah sakit. Ya, tidak perlu diberi minum, tidak perlu istilahnya diprokin, ditusuk. Dulu pernah ada ya WhatsApp yang disuruh nusuk jarum semuanya di jarinya, itu tidak perlu dilakukan, hanya cukup dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin, karena golden time dari stroke-nya adalah 4,5 jam. Jadi semakin cepat dia mendapatkan pertolongan medis, semakin bagus untuk outcome ke depannya. Jadi kita berharap kan kualitas hidupnya pasca stroke bagus. Jadi sebisa mungkin kita istilahnya segera memberi pertolongan pada pasien atau orang yang mengalami serangan. Yang harus dilakukan adalah segera mungkin ke pelayanan kesehatan itu. Nah, tadi disampaikan juga ada golden periodnya itu. Apabila itu kelewatan deh, resikonya sebesar apa dokter? Kenapa harus segera mungkin gitu dok? Gini, kalau pernah dengar semboyan apa ya, tagline ya, time is money gitu ya. Ini time is brain. Jadi kehidupan dari otaknya sangat tergantung waktu secepat mungkin kita bisa membawa. Nah, kalau terjadi lebih dari 4,5 jam sebenarnya 4,5 jam, lebih dari 4,5 jam ini sangat sering ditemukan di rumah sakit, karena kadang-kadang di masyarakat masih istilahnya, oh ini nggak apa-apa nih, cuma lemes-lemes, cobalah dikeropin dulu, besok kalau pagi-pagi nggak bagus tak bawa ke rumah sakit nih. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat jadi penanganannya terlambat. Nah, pertanyaannya adalah kalau lebih dari 4,5 jam apa yang terjadi? Pada lebih dari 4,5 jam itu sel otaknya akan lebih banyak mati, otomatis si pasien akan lebih banyak kecacatannya. Nah, kalau pasiennya dalam usia produktif, nah itu sangat disayangkan sekali soalnya. Oke, ini menarik sekali. Jadi tadi cuma 4,5 jam. Jadi begitu sudah muncul beberapa gejalanya, daripada terlambat gitu kan. Karena ketika terlambat juga tentunya akan lebih banyak sel yang rusak tadi. Sehingga sesegera mungkin bawa dululah ke IGD agar dapat penanganan medis, sehingga tidak jauh lebih parah. Dibandingin ditunda besok, lusa, atau ditunggu itu tadi disampaikan juga oleh dokter. Tunggu dulu deh, siapa tahu besok membaik. Padahal gejalanya sudah jelas gitu. Ada tadi face-nya agak perot gitu dokter. Lalu nggak boleh menunggu, itu nggak boleh. Si pipa mampet tadi, si pipa pecah tadi. Nah, sel ini tidak mampu meregenerasi. Jadi tidak seperti sayatan di kulit. Kalau sayatan di kulit, nah setelah beberapa bulan dia akan kembali normal. Tetapi tidak dengan sel otak. Sel otak itu dia tidak mampu meregenerasi. Jadi sehingga selalu ada kecacatan yang ditinggalkan. Nah,
Kalau dikatakan sembuh seperti apa? Sebenarnya yang biasanya saya katakan ke pasien adalah bukan sembuh, tetapi adalah membaik dan terkontrol, gitu ya. Jadi kalau sembuh 100% tidak bisa, selalu ada kecacatan yang ditinggalkan. Tetapi yang kita lakukan selama di rumah sakit adalah membuat kecacatan itu seminimal mungkin. Nah itu nanti ada teman-teman fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara yang membantu untuk bagaimana kecacatan itu bisa seminimal mungkin. Si pasien bisa seproduktif mungkin, bahkan mungkin kembali bekerja seperti sedia kala. Mungkin itu. Walaupun memang tidak bisa 100% ya dok, tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Iya, karena kan riwayat dari stroke-nya itu sudah menempel pada dia. Jadi dia kan punya medical history, jadi medical history-nya menempel ke dia dan itu tidak bisa dihapus. Jadi selalu akan menempel ke dia. Oke, dan dokter tadi menyampaikan ada fisioterapi di sana, ada terapi wicara. Nah ini langsung saja mumpung sudah hadir tim fisioterapi, saya akan langsung bertanya nih sebenarnya seberapa penting sih peran fisioterapi? Penanganan pasien stroke itu lumayan vital juga sih mas. Soalnya begitu karena stroke kan mesti ada problematika macam-macam. Seperti halnya contohnya kesulitan berjalan, tangannya lemas, susah gerak. Nah kita fisioterapi membantu merecovery pasien tersebut untuk memaksimalkan fungsi tangannya, jalannya, seperti itu. Tapi tentu saja dari semua itu kita perlu dukungan dari support keluarga juga. Keluarga juga harus ikut aktif untuk melakukan exercise sendiri di rumah. Jadi nggak cuma tergantung dari fisioterapinya juga, seperti itu. Oke, jadi selain penanganan fisioterapi di rumah sakit juga perlu dilakukan sampai ke rumah bahkan. Betul sekali mas, sangat perlu. Biasanya dilakukan berapa lama itu? Fisioterapi dan latihan-latihannya itu bisa dilakukan sepanjang targetnya belum tercapai. Setiap pasien kan mesti punya target sendiri-sendiri tuh. Nggak mesti satu pasien A dengan B itu targetnya sama. Nah, nanti kita nilai seperti apa maksimalnya, kita terapi, kemudian kita kasih home program seperti apa supaya targetnya bisa tercapai. Oke, jadi tim fisioterapi ini selalu punya target untuk setiap pasien. Dan itu ada raportnya, begitu ada perkembangannya, ini sudah membaik sekian persen begitu? Betul sekali. Begitu. Dan tadi juga disinggung terkait dengan, atau bukan, kalaupun nggak 100% setidaknya tidak sangat bermasalah. Lalu bicara pelan-pelan mulai itu diapain dokter? Sebenarnya gini, kalau pasiennya itu datang yang berhubungan dengan terapi wicara ya, nanti Mas Yuda akan bantu. Jadi gini, terapi wicara itu bukan, istilahnya bukan mau ngajari ngomong. Jadi bukan cuma ngomong, ayo ini nggak bisa ngomong, tendang ngomong gitu, enggak. Jadi istilahnya gini, banyak hal mungkin masyarakat, oh speech therapy, oh apa terapi bicara ya, ini mungkin berhubungan dengan anak kecil dulu terlambat bicara gitu. Nah, terapi bicara itu salah satunya memang yang anak kecil terlambat bicara. Tetapi juga masih banyak hal lain, misalnya kalau pada pasien stroke itu adalah satu kesulitan menelan. Ada kalanya pasien stroke itu tidak bisa nelan. Jadi kalau dia lumpuh separuh badannya lumpuh, itu termasuk di tenggorokannya juga separuh lumpuh. Otomatis dia tidak akan bisa, makanan tidak akan melewati pasase, dia tidak akan bisa stimulasinya. Jadi yang butuh speech therapy. Kemudian yang ketiga adalah drooling, jadi dia ngiler. Jadi pasiennya tuh merasa, dok saya ini, biasanya istrinya atau anaknya lah, ini bapak ini sekarang ngeces terus dok. Ya itu yang harus dilatih gitu ya. Jadi banyak sekali yang dikerjakan teman-teman di speech therapy untuk pasien stroke. Ini kan metodenya tim. Jadi kadang-kadang speech therapy ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dia butuh okupasi, dia butuh kayak fisioterapi, karena kami kan bekerja sebagai sebuah tim ya. Nanti kami dengan perkembangan ini pun kami nanti 1 November itu di Panterapi akan membuka satu layanan.